Halo film lovers, kembali lagi di channel Adlika Ablin. Mohon dukungannya agar kami semangat untuk upload dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sarannya ya. Hai, jumpa lagi di drama Korea Shadow Detective. Kita masuk ke episode 3 dan 4 di musim kedua. Kita akan mengetahui apa yang terjadi selama Detektif Kim dicutikan selama 1,5 tahun. Langsung aja ke alur cerita. Film dimulai dengan flashback saat Gu Ji-han ditembak. Dan saat itu juga Detektif Kim menerima telepon dari seseorang yang tidak ada di penelponnya. Tetapi menunjukkan si penelpon adalah pimpinan Jang. Ia mengancam Detektif Kim jika masih terus mencari jawaban, maka target selanjutnya adalah Detektif Kim. Kemudian pada konferensi pers, dari kepolisian mengonfirmasi telah meninggal Mr. Jang Sung Tae ditemukan terjatuh yang mengakibatkan patah tulang tenggorokan di konstruksi bangunan. Walaupun Gu Ji-han dan pimpinan Jang sudah meninggal, tetapi Detektif Kim masih menganggap semua ini belum berakhir, sehingga ia perlu memeriksa semua orang yang perlu ia curigai. Di sisi lain, Detektif Kim diinterogasi sebagai saksi mengapa pimpinan Jang membunuh Gu Ji-han tetapi membiarkan Detektif Kim hidup. Banyak pertanyaan di benak Detektif Kim sehingga ia harus menemukan cara bertahan dari permainan kejam ini. Saat itulah Detektif Kim cuti untuk menyelidiki satu persatu hingga semua permainan ini berakhir. Ia mengingat sedikit clue atau malah jebakan dari Gu Ji-han yang memberitahukannya bahwa anggota majelis Lee Young Jae-ho terlibat dalam korupsi politik dan lingkaran bisnis di Gyeongwon. Selama cuti, ia menghabiskan waktunya untuk melakukan penyelidikan dan investigasi semua orang sekecil apapun yang kemungkinan terlibat dalam kasus ini. Ia membuat setiap catatan, menempel foto mereka dengan detail khusus. Oke, kita akan masuk ke cerita selanjutnya. Di part 1, kita diperlihatkan bahwa Son ketahuan masuk di kamar rahasia atau investigasi Detektif Kim. Nah, reaksi Detektif Kim sangat marah mengetahui Son masuk. Tetapi kemudian mereka naik ke atas balkon apartemen untuk berbicara agar suasana tidak tegang lagi. Di sana, Son mengetahui bahwa Detektif Kim mempersiapkan serangan balik. Ia meminta Son untuk tidak melihat, mendengar, dan berada di sini saat meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Detektif Kim sampai di kantor. Tetapi seperti biasa, ia terlambat. Karena takut diprotes, jadi ia buru-buru bilang, "Masih untung aku tidak datang saat tengah hari." Ketika sedang bercanda dengan ibu hamil, ia mengamati ketua tim Yeon yang memijat-mijat tangannya. Teringat kesaksian Hana dan apa yang pernah ia lihat. Kemudian Detektif Kim menerima telepon. Sedangkan ketua tim Yeon melihat foto Son. Detektif Kim meminta informasi tentang ketua tim Yeon saat masih satu kantor dengan Gu Ji-han kepada temannya yang pernah satu kantor dengan ketua tim Yeon. Menurut informasi yang didapat, mereka tidak satu tim, tidak satu angkatan dalam akademi kepolisian, tetapi sebelum pindah ke Gyeongwon, ketua tim Yeon cuti selama 3 bulan. Alasannya secara pribadi, sehingga tidak ada keterangan lainnya. Detektif Kim memecah situasi bahwa ketua tim Yeon sudah mempersiapkan diri sebelum datang ke Gyeongwon. Detektif Han sekarang yang menjadi ketua tim menemui mantan kepala polisi. Mantan kepala polisi memintanya untuk membebaskannya. Sedangkan Son ditelepon rumah sakit yang memberitahukan bahwa Sunga sudah sadar. Detektif Choi sekarang menjadi direktur Yayasan Kesejahteraan, dikunjungi oleh anggota majelis Lee Young Heo. Setelah selesai melihat-lihat yayasan, anggota majelis Lee Young Ho dan jajarannya pergi.
Di dalam mobil, anggota majelis Ji Young Ho tidak terima Direktur Choi lebih terkenal dari dirinya. Tetapi menurut sekretarisnya, Direktur Choi terkenal tidak akan lama. Di rumah sakit, Sunga sudah sadar dan meminta Son menyetujui ia pulang, tetapi Son memintanya untuk sembuh total baru boleh pulang. Sunga bertanya bagaimana dengan kasus ini. Lalu apa yang dikatakan Detektif Kim? Son hanya diam dan bilang kasusnya sedang ditangani. Detektif Kim hanya mengkhawatirkanmu. Ia terus bertanya bagaimana keadaanmu. Di sisi lain, Detektif Kim pergi ke sebuah kantor. Di sana orang-orang sedang makan. Kemudian ia bertanya, siapa di antara kalian Tuan Kim? Tetapi ia dihadang yang membuat Detektif Kim memukulnya. Semua orang sangat takut. Detektif Kim bertemu dengan Tuan Kim untuk bertanya beberapa pertanyaan. Guys, tapi kita nggak tahu ya apa pertanyaan Detektif Kim. Mungkin ada hubungannya dengan penyelidikan berikut ini. Detektif Kim sampai di sebuah rumah. Di sana terlihat wanita tua sedang menggunting rambut seseorang di kursi roda. Ia menanyakan Tuan Park Sang-kyu. Dia membuat semacam perusahaan investasi real estate. Ternyata, banyak orang yang menjual data pribadi dan membuat telepon serta rekening bank burner untuk mendapatkan uang. Sedangkan Tuan Park Sang-kyu atau Tuan Wu mendaftarkan diri sebagai CEO dan pemegang saham. Di dalam mobil, Detektif Kim menganalisa temuannya tentang Tuan Wu yang sudah meninggal. Menurutnya, Tuan Wu membuat perusahaan seal dan berurusan dengan real estate di dekat area pembangunan kembali. Dia akan bertemu dengan Kang Suemo, yaitu Presiden Yoon Seo Bang, memenangkan Jae-gu. Kepala Jaksa Penuntut Yoon Seo dan Yong Hyun-ju keponakan Lee Yong-hyo. Semua kenalan dekat Lee Yong-hyo, mereka di level yang berbeda dengan Tuan Wu. Dia tidak akan terlibat jika tidak ada alasan khusus. Pasti tentang pinjaman, itu sebabnya Lee Yong-hyo memerintahkan pimpinan Han untuk membunuh faktor beresiko, yaitu Tuan Wu. Jika itu masalahnya, maka tidak ada alasan baginya untuk mengambil resiko dengan membuat Yeon mencuri drive USB. Kesimpulannya, ketua tim Yeon bukan bekerja untuk mereka. Detektif Kim bertanya-tanya, siapa ketua tim Yeon? Kemudian Detektif Kim pergi. Ia bertemu dengan Dong Bum untuk melihat foto ketua tim Yeon mengunjungi restoran dekat apartemennya. Di sisi lain, ketua tim Yeon menelpon seseorang yang tidak ada ID penelpon, memberitahukan yang membantu Detektif Kim adalah Dong Bum yang merupakan detektif swasta. Ketua tim Yeon juga memberitahu bahwa mereka harus menggunakan isi flash drive. Keesokan harinya, Sunga dijenguk Hana dan Direktur Choi. Sunga dan Direktur Choi berbincang di taman. Menurut Sunga, Detektif Kim beberapa waktu ini berubah. Tidak seperti yang mereka kenal, seperti menyembunyikan sesuatu. Direktur Choi bilang, dia pikir itu cara untuk melindungi rekan-rekannya. Ketika sedang rapat, Ketua Tim Han mengungkapkan bahwa tidak ada tersangka lain selain Yang Kitae. Tetapi Ketua Tim Yeon bilang tidak ada pengakuan dan bukti langsung dari Yang Kitae. Menurutnya, Yang Kitae bukan pelakunya. Kepala polisi setuju dengan Ketua Tim Yeon untuk membedah kasusnya lagi dan temukan tersangka sesungguhnya. Kemudian Yang Kitae dibebaskan. Setelah rapat, Detektif Kim menerima telepon. Di sisi lain terlihat para pejabat berkumpul untuk makan malam. Tetapi kemudian Yong Han-ju membahas Tuan Wu. Menurutnya, Tuan Wu membuat masalah yang membuatnya terlambat untuk berlayar. Kemudian semuanya terdiam. Tetapi Kepala Jaksa Jae-gu bilang,
Ia agak sedikit khawatir atas ledakan yang dampaknya cukup besar dan pers memperhatikannya. Tetapi anggota majelis Lee Yong-hwa sangat marah. Jika terjadi padamu, apa yang akan kau lakukan? Bukankah kau sendiri yang bilang, Wu punya bom waktu? Kemudian ia meninggalkan tempat itu dengan penuh kekesalan. Tidak lama setelah mereka makan, satu persatu pergi. Saat Yong Ha-ju terakhir keluar, Sekretaris Cha yang merupakan sekretaris anggota majelis Lee Yong-hyo memperingatkan tingkah laku Yong Ha-ju yang selama ini sering main perempuan, minum-minum, dan suka berpesta. Kemudian Yong Ha-ju bilang, "Kau hanya anjing, yang kapan saja bisa dilepas oleh pamanku. Jadi jangan berharap menjadi selevel dengan kami." Kemudian ia pergi, sedangkan sekretarisnya sangat marah. Di kantor, ketua tim Han akan pulang, tetapi Son mengajaknya untuk makan malam, menyambut anak baru. Tetapi ketua tim Han bilang ia ada keperluan mendesak, sehingga ia akan pulang terlebih dahulu. Ketika ketua tim Han meninggalkan kantor, Son meminta anak baru itu juga pulang, agar ia bisa melakukan penggeledahan di laci ketua tim Han. Terlihat di dalam mobil, ketua tim Han menelpon seseorang meminta untuk bertemu dengan bosnya, karena ketua tim Han sudah banyak membantunya dan sekarang saatnya untuk mendapat upah. Tetapi seseorang itu meminta ketua tim Han untuk bersabar. Ia juga mengingat pesan mantan kepala polisi untuk jangan berpegang pada tali saja, tetapi panjat tali itu supaya dapat perubahan dan mendapat posisi yang seharusnya ia tempati. Terlihat seseorang yang ternyata adalah ketua tim Yeon memasuki tempat Gumbum mencari sesuatu. Tetapi kemudian ia mendapat amplop yang coklat bertulisan foto bukti. Ketika ia membukanya, ia sangat terkejut karena itu adalah dirinya. Ternyata selama ini ia sudah ketahuan. Kemudian ia segera pulang. Sesampainya di rumah, ia memeriksa flash drive yang ada di lacinya. Ia lega karena flash drive itu masih tersimpan. Tetapi ketika mencari handphone sekali pakai yang ia punya, handphone itu tidak ada. Kemudian ia mengetahui yang mencuri handphone itu adalah Detektif Kim. Detektif Kim kebetulan menelponnya untuk mengajaknya makan malam. Ketika ketua tim Yeon sampai, ia langsung bertanya tentang flash drive, mengapa tidak mengambilnya. Detektif Kim bilang, ia tidak perlu itu. Kemudian ia memberikan handphone sekali pakai ketua tim Yeon, yang menurutnya lebih menarik karena panggilan yang sama di waktu yang sama dan setiap hari. Detektif Kim sudah mengetahui siapa yang setiap hari menelpon ketua tim Yeon. Karena ketua tim Yeon sudah ketahuan, ia meminta ketua tim Yeon untuk mengekspos Kang Suemo, presiden bank yang sudah melakukan korupsi. Tetapi dengan ancaman itu, ketua tim Yeon tersenyum. Ia tidak mau. Kemudian detektif Kim memberikan foto-foto saat ketua tim Han membunuh dan meledakkan Tuan Wu. Detektif Kim akan memberikan foto itu jika ketua tim Yeon mengekspos Kang Suemo, presiden bank. Ia juga mengingatkan jangan sampai mengacaukan Sunga dan orang-orang di sekitarnya. Keesokan harinya terdengar berita bahwa Presiden Kang telah mencuri segel pribadi orang yang kurang mampu seperti orang cacat dan warga senior yang hidup sendiri untuk membeli real estate di dekat pembangunan kembali. Ketua tim Yeon bekerja untuk Inspektur Han Jun Seok. Ketua tim Yeon menerima foto yang dijanjikan Detektif Kim. Ia bertanya mengapa hanya Kang Suemo. Karena Kang Suemo adalah penyalur dana. Di sisi lain, Sekretaris Cha bilang,
Saya tidak berpikir akan bisa mendapat dana kampanye dari Presiden Kang setelah penyelidikan dimulai. Tim keuangan bank pasti akan membatalkan semua rencana pinjaman untuk dana bisnis. Sehingga anggota Majelis Li harus mencari investor baru untuk mendanainya maju terus dalam pemilihan gubernur. Oke, episode 3 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke episode 4. Cerita dimulai 6 bulan lalu. Saat itu ketua tim Yeon diperintahkan untuk menyelidiki kasus yang ada di Gyeongwon. Karena dalam waktu kurang sebulan, 3 petugas meninggal dunia dan kepala polisi masuk penjara. Satu-satunya yang hidup dari semua kekacauan ini adalah detektif Kim. Dalam 3 bulan, ia akan ditugaskan ke Gyeongwon. Hari ini terlihat detektif Kim makan sambil melihat berita bahwa mantan kepala polisi sudah bebas dan ia akan melayani komunitas. Yang kita melihat bungkus mie, tapi ternyata mie-nya sudah habis oleh detektif Kim. Tanpa merasa bersalah, ia bilang, "Makanya stok nggak boleh habis, lain kali stok sebelum sisa 1 ya." Yang kita kesal karena tiap hari detektif Kim makan mie-nya. Kemudian ia makan bersama. Terlihat di berita bahwa calon gubernur anggota Majelis Lee Yong-hyo menurun 3,5% dari minggu lalu. Walaupun pihak pemilihan sudah mengumumkan bahwa anggota Majelis Lee Yong-hyo tidak terlibat dalam transaksi riset ilegal, tetapi ia tetap kena imbasnya. Karena anggota Majelis Lee Yong-hyo dan direktur bank yang terlibat korupsi berteman, sehingga mempengaruhi peringkatnya. Di sisi lain, mantan kepala polisi disambut ketua tim Han, lalu dimata-matai oleh ketua tim Yeon. Mereka bertemu dengan direktur Yong memberikannya hadiah kepingan emas untuk pemilihan calon gubernur anggota Majelis Lee Yong-hyo yang merupakan pamannya. Sebagai gantinya, mantan kepala polisi menginginkan posisi lagi. Ia menawarkan pembayaran 10 kali lipat. Tidak seperti biasa, detektif Kim dijemput ketua tim Yeon untuk pergi bekerja. Ia menawarkan kerjasama untuk mengungkapkan semua kasus karena butuh waktu lama. Ia mengancam detektif Kim jika tidak bekerja sama, maka ia akan mengungkapkan atau membuat detektif menjadi sebuah umpan. Di sisi lain, Sunga memeriksa kasus kebakaran itu, tetapi Son tidak mengizinkannya untuk menyelidikinya, mengingat kondisi, dan ia juga sudah tahu siapa pelakunya. Ketua tim Han melihat Sunga menyelidiki kasus kebakaran dan memarahinya karena korban tidak boleh menyelidikinya sendiri. Tetapi kemudian Sunga marah karena ia merasa ia bukan korban, tetapi ia detektif yang bertugas. Sunga marah, tapi ketua tim Han lebih marah padanya. Di malam hari ketika detektif Kim berkunjung ke yayasan milik direktur Choi, di sana juga ada Sunga. Sunga berbincang-bincang dengan Hana. Hana memberitahunya tentang seseorang yang menggunakan hoodie hitam seperti ketua tim Yeon. Sunga berpikir sejenak saat sebelum ia pergi memeriksakan pertuan Woo. Ketua tim Yeon bicara padanya, seolah-olah memintanya untuk segera pergi. Sehingga Sunga mengira yang melakukan peledakan adalah ketua tim Yeon. Hari ini polisi kepala meminta detektif Kim ke ruangannya. Di sana ia bertanya banyak hal terjadi, tapi bagaimana Anda bisa bertahan? Polisi kepala mencurigai detektif Kim dan mantan polisi kepala bersekongkol dalam kasus yang menjebloskan mantan kepala polisi di penjara. Tetapi detektif Kim bilang, "Anda jangan khawatir, kami tidak sedekat itu." Ya, ternyata detektif Kim dan mantan kepala polisi bertemu. Untuk mendekati anggota Majelis Lee Yong-hyo, mereka harus mendapatkan sekretarisnya, yaitu Sekretaris Cha, yang merupakan kelas berat pengelola segalanya.
Mantan polisi kepala sudah mengetahui sekretarisnya memata-matai dirinya. Ia bertanya kepada detektif Kim apa yang harus dia lakukan. Di sisi lain, Sunga masih terus menyelidiki kasus, walaupun kasus itu sudah diberikan pada tim lain. Ia mendatangi toko penjual alat peledak itu, tetapi pemiliknya marah karena sudah beberapa kali ditanyai oleh polisi masalah yang sama. Sedangkan Ketua Tim Han meminta bayaran kepada mantan kepala polisi karena sudah memperkenalkannya dengan anggota majelis Lee Yong Hyo. Detektif Kim mengatur rencana pembayaran itu. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Ketua Tim Han bekerja untuk kepala polisi. Sebenarnya Ketua Tim Han meminta bayaran dari kepala polisi, tetapi ia tidak ingin membayar apapun kepada Ketua Tim Han karena kecerobohannya sendiri. Menurut Ketua Tim Han, Sunga terus menggali. Jadi jika tidak ingin Ketua Tim Han dan kepala polisi ketahuan, maka ia meminta bayarannya. Detektif Kim terus menganalisa situasinya. Menurutnya, mereka melakukan pembunuhan Tuan Wu karena pemberantasan geng narkoba di Seoul demi anggota majelis Lee Yong Hyo. Kepala polisi sengaja meminta Ketua Tim Han menyelesaikan semuanya. Setelah itu, ia akan menyingkirkan Ketua Tim Han. Tetapi Ketua Tim Han menyadari hal itu, kemudian meminta mantan kepala polisi membayarnya agar mempunyai dana untuk pelariannya. Jika seperti itu, kepala polisi akan beraksi malam ini. Son terus menelpon Sunga, tapi Sunga tidak ingin menerima telepon dari Son, karena Sunga mengetahui bahwa yang membunuh Tuan Wu adalah kepala Tim Han. Son menelpon detektif Kim memberitahunya bahwa Sunga mengikuti Ketua Tim Han. Detektif Kim menelpon Sunga, tapi Sunga juga tidak ingin mengangkat teleponnya. Kemudian ia bergegas menuju tempat transaksi Ketua Tim Han dan mantan kepala polisi. Ketua Tim Yeon menangkap Ketua Tim Han, tetapi muncul mobil yang akan menabrak Ketua Tim Han. Mereka anak buah kepala polisi yang akan membunuh Tim Han. Sunga yang melihat perkelahian itu ikut masuk. Ketika Ketua Tim Han akan dibunuh, Sunga membidik pembunuhnya, tetapi di dalam mobil, seseorang penembak menargetkan Sunga. Detektif Kim sampai di TKP yang kemudian mendengar suara tembakan. Siapakah yang menembak? Apakah Sunga yang tertembak? Bagaimana nasib Ketua Tim Han? Apakah mati terbunuh atau berhasil ditangkap polisi? Saksikan di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Nantikan update part 3 untuk episode 5 dan 6 yang lebih seru lagi. Bye-bye, happy nice day!